Terima kasih kepada para pengunjung yang udah bersempatan hadir pada pagi hari ini. Iya, kami ucapkan juga terima kasih kepada para dosen dan karyawan serta teman-teman ke acara Riset dan Inovasi Expo tahun 2022. 2022. Iya Raffi, sebelumnya kita kayaknya kenalan dulu nih Raffi. Betul banget, mungkin di sini udah pada tahu ya kan, tapi kita nggak tahu yang di Arab Saudi atau di Venezuela mungkin belum kenal sama kita ya. Jauh banget Raffi, karena ini kayaknya disiarkan sampai ke ujung dunia ya. Iya, insya Allah ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Raffi Anggara. Perkenalkan saya Adelia Permata Putri. Yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini hingga 7 hari ke depan ya. Kelamaan. Kelamaan. Jadi acara pada pagi hari ini hingga selesai. Hingga selesai berarti ya. Sebelum kita mau mengucapkan terima kasih juga ya kepada para dosen yang udah sempat hadir. Dan ada pula overview sebenarnya Riset dan Inovasi Expo ini apa sih, Del? Iya, jadi sebelum kita mulai nih acaranya, jadi Riset dan Inovasi Expo itu apa sih? Jadi Raffi, Riset dan Inovasi Expo ini adalah agenda tahunan Universitas Bina Dharma yang berisi pameran untuk riset dan inovasi serta memperingati Disnatalis ke-29 Universitas Bina Dharma. Boleh dong tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira tujuannya itu apa tuh? Tujuannya yang pertama mengekspos hasil riset dan inovasi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma. Wow. Ada lagi Raffi yang menjaring inovasi-inovasi yang memiliki prospek untuk inkubasi menjadi bisnis. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ada lagi Raffi tujuannya. Apa tuh? Banyak banget ya kayaknya. Menguatkan sistem inovasi dalam daya saing kemandirian dan bidang teknologi serta memberikan informasi kepada publik dan stakeholder mengenai IPTA. Wow, luar biasa sekali. Ada pula rangkaian kegiatan ini dimulai dari bulan Oktober 2021 kemarin ya. Ada seminar atau conference, ada podcast riset dan inovasi, lomba jaringan riset dan inovasi Expo, dan riset dan inovasi award. Jadi rangkaian acaranya sudah kita mulai dari bulan Oktober tahun lalu dan ini acara tahunan juga ya katanya. Iya, jadi sudah mulai ada seminar, podcast, lomba, riset dan lain-lain. Dan lain-lainnya, betul. Oke Raffi, sebelum kita mulai kita ucapkan terima kasih dulu Raffi. Kepada siapa tuh? Kepada sponsorship kita. Yoi. Ada apa aja Raffi? Ada Familiar Florist. Dan juga ada PT Semen Batu Raja, Persero Tbk. Ada PT Truba Jaga Cita C1102. Ada Bank Sumsel Bubble Cabang Jakabaring. Ada Bambang Utoyo Tupperware. Dian Pelangi. Toko Surabaya. Bank Sumsel Bubble PT Cabang. PT Tamrin Brothers. Tadi sudah ya. PT Tamrin Brothers ya. Dan ada Bank Sumsel Bubble Cabang Utama. Iya. Serta ada media partner juga, kita ucapkan terima kasih. Ada siapa aja Raffi? Boleh deh Raffi aja yang sebutin. Media partnernya ada Lingkaran ID, ada Pena Sumatera, ada Berita Pagi, Media Sriwijaya, Kampus Hits, Tribun Sumsel, Gesah Kita, Sumex.co, Jelajah Sumsel, Lentera Pendidikan, Fix Palembang, Detik Sumsel, dan Media Sumsel. Iya, kami ucapkan sekali lagi kepada sponsorship dan media partner kita pada pagi hari. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Gimana? Kita udah banyak ngomong Raffi dari tadi. Kita udah banyak ngomong, kalau bahasa Palembang ini mungkin orang laringam ya dengar kita ngoceh di sini ya. Kayaknya kita harus ngobrol-ngobrolan yang bermutu. Bermutu bareng narasumber ya. Universitas Bina Dharma. Betul banget. Bareng narasumber kita ada siapa aja tuh Del? Kita ada talk show inovasi dosen dan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa ini salah satu dosen dan mahasiswa yang sudah menginovasi beberapa. Nanti kita langsung cerita-cerita aja di sini. Cerita aja, jadi nggak usah di spoiler ya. Iya, nggak usah spoiler dulu kayaknya. Langsung aja kita panggilkan kepada Bapak Ahmad Kudri Mkom, kepada Fauzan Azim. Dan Fauzan Azima. Dan juga ada Regita ya. Regita, oke kita boleh kepada ketiga narasumber kita untuk maju ke depan. Boleh teman-teman tepuk tangannya untuk narasumber kita. Tepuk tangan dong sekali lagi. Boleh dipersilakan langsung duduk aja.
Oke, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol sedikit teman-teman tentang riset dan inovasi Expo. mahasiswa dan dosen Universitas Bina Dharma. Betul banget. Boleh kepada siapa duluan? Fauzan ya? Kayaknya kita kenalan dulu deh Oh iya, satu kayaknya kita persatu. kenalan dulu langsung bercerita. Wah, Ira. Iya, kayaknya kalau tak kenal maka tak sayang, Raffi. Nah, Jadi kalau- kayaknya harus kenalan dulu. Betul. Boleh Boleh perkenalkan? kenalan dulu deh boleh dari Bapak. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Kudri, mengajar di program studi komputerisasi akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aziman dari program studi Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya nama saya Regita Cahyani dari Fakultas Vokasi, Prodi Pengelolaan Perhotelan. Oke, sekali lagi boleh dong tepuk tangannya buat ketiga narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, mungkin boleh kepada Fauzan dulu ya untuk menjelaskan sebenarnya apa itu riset dan inovasi mahasiswa dan dosen. Iya, mungkin aku kasih tahu dulu nih. Jadi si Despin ini Raffi Iya. adalah salah satu pemenang RIE tahun 2021. Wow. Betul kepada Kak Fauzan? Betul. Dan tahun lalu juga si Despin ini juga pernah talk show, betul. Jadi kita kebenaran kemarin waktu Expo yang tahun 2002 udah pernah sempat ngobrol nih sama Fauzan. Jadi ini kedua kalinya Fauzannya kita ngobrol bareng di panggung, di panggung yang luar biasa, yang banyak pengunjungnya dan lain-lain. Jadi Fauzan, sebenarnya si Despin tuh apa sih dan perasaannya sebagai alumni dari Riset dan Inovasi Expo tahun 2022 apa nih Fauzan? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sistem desa pintar itu atau Sidespin adalah sebuah media publikasi bagi potensi-potensi yang ada di desa. Itu kita jadi mempercepat perkembangan teknologi yang ada di daerah-daerah, yaitu khususnya daerah desa 3T, terdepan, terluar, dan terdalam gitu. Untuk perasaannya sendiri senang gitu dan bangga karena diberikan apresiasi yang sangat penuh gitu dari Universitas Bina Dharma. Jadi bangga juga ya Fauzan ya. Terus juga kalau misalkan si Despin ini itu juga bagian yang bernama Innovator Center. Nah, apa itu Fauzan? Innovator Center itu apa? Boleh dijelasin nggak sedikit? Innovator Center itu sebenarnya dicetuskan oleh Bapak Warek, Wakil Rektor Riset Inovasi dan Teknologi, Bapak Dr. Edi Suryanegara, MKOM. Kemudian dikomandoi oleh Bapak Rahmat Novrianda Dasmin, STMKOM sebagai pembina. Jadi Innovator Center ini suatu perkumpulan bagi kami mahasiswa-mahasiswa yang ingin berinovasi gitu. Kemudian apalah arti inovasi kalau tidak diimplementasikan, Kak? Iya, betul. Jadi itu dari Bapak Edi dan Bapak? Dan Pak Rahmat. Dan Pak Rahmat. Jadi itu lalu diimplementasikan seperti itu ya. Terus juga Fauzan kan tadi itu udah 1 tahun nih kalau misal tentang Riset dan Inovasi Expo. Tahun lalu kita juga udah ngobrol-ngobrol kemarin di mana Fauzan? Di OP Mall. Di OP Mall ya, kita udah pernah ngobrol. Terus sekarang Fauzan juga udah 1 tahun berarti ya pegang si Despin. Gimana nih Fauzan perkembangannya si Despin setelah 1 tahun terakhir ini? Perkembangan si Despin ini gimana? Untuk perkembangan si Despin sendiri alhamdulillah Kak Adel, bahwasanya si Despin sudah berada di 2 titik di provinsi di Indonesia gitu, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Iya. Ada 15 desa di Sumatera Selatan dan 1 di Bangka Belitung. Jadi ada 15 desa di Sumatera Selatan dan 1 di Bangka Ya. Belitung. Jadi, boleh dong tepuk tangan Bapak Ibu. Karena Luar biasa banget sangat ya. luar biasa ya. Karena pertama ada di Bangka Belitung dan 15 provinsi di
di Sumatera Di Sumatera Selatan. Selatan. 15 desa Kak. Oh 15 15 desa di 15 Sumatera desa. Selatan. 15 desa di Sumatera Selatan, 1 di Bangka Belitung. Iya, perkembangannya gimana nih Pak Uzan? Ya, awalnya kita fokus ke data gitu. Karena memang diberikan arahan untuk fokus ke data gitu. Karena penyaluran sistem informasi gitu kan. Nah, jadi kita setelah dari riset tahun lalu, kita coba briefing gitu dengan Pak Edi, Pak Rahmat, bagaimana sih kalau kita untuk lebih ke fokus penyaluran publikasi potensi desa gitu. Karena banyak sekali potensi-potensi desa yang tidak terangkat ya. Jujur cukup sedih kalau lihat UMKM yang ada di Kota Palembang saja yang terpublikasi gitu, yang terekspos, yang terinfluence. Tetapi UMKM yang ada di desa, Fauzan sendiri anak desa gitu, cukup sedih kalau lihat UMKM desa itu tidak dilirik. Nah, maka dari itu kami sebagai salah satu media publikasi menyalurkan informasi. Ini loh UMKM yang ada di desa itu berpotensi gitu. Jadi si Despin itu bentuknya seperti media publikasi ya Fauzan ya? Ya, betul. Iya. Terus juga selain itu boleh tahu nggak sih Fauzan sebenarnya fitur-fitur secara detail dari media publikasi atau si Despin ini apa aja Zan sebenarnya? Kita ada fokus 4 potensi di sini Kak Baby. Jadi ada pelestarian adat sejarah dan budaya desa, kemudian pemanfaatan alam menjadi desa ekowisata, kemudian transparansi pendidikan desa, serta terakhir penerapan One Village One Product yang dipinta langsung oleh Ibu Rektor gitu. Wah Ibu Sultan, luar ya, biasa, tepuk tangan lagi teman-teman. Terus gimana Fauzan? Jadi ada 4 fitur tadi ya jadi? Ya, fokus kita ada 4 4 gitu. fitur. Iya. Terus di 1 tahun terakhir ini gimana nih berkembang si Despin awal sama sekarang tuh gimana perkembangannya? Cukup signifikan Kak Bibi. Signifikan ya? Kak Adel. Jadi jujur kita SDM-nya cuma 3. 3 Ya, orang, tapi jadi- sudah ke 15 provinsi di 15 desa. 15 desa. Di Sumatera Selatan dan 1 provinsi Bangka Belitung. Ya, 1 desa di Satu desa di Bangka Belitung. Ya, Wow. Dengan SDM 3 orang. 3 orang. Sangat luar biasa sekali mahasiswa Universitas Bina Dharma ini ya, Emang Raffi. mahasiswa Bina Dharma ini emang terkenal memiliki potensi ya, rata-rata memiliki Iya. potensi yang luar biasa banget ya, bisa bersangkutan kepada luar kota bahkan luar desa juga. Oke, mungkin kita sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Fauzan, kita mau nanya dulu ke Pak Ahmad Kodri ya. Boleh, boleh. Ya. Sebenarnya ada konsep sih namanya salto. Kira-kira itu tuh kenapa bisa disebut salto, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya nama lengkapnya Si Salto. Iya, oh ya, si Si salto ya. Si Salto itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Saling Tolong. Wow. Nah, jadi di dalam sistem informasi ini konsepnya adalah kita saling menolong antar sesama. Jadi jika ada teman-teman di sini atau pengunjung atau dosen atau mahasiswa atau karyawan yang memiliki keahlian yang perlu dipromosikan atau usaha di bidang jasa yang perlu dipromosikan, maka Si Salto adalah tempat yang tepat untuk berpromosi. Oke. Jadi itu e-commerce tapi bukan menjual produk tapi menjual jasa atau keahlian. Jadi sekarang aplikasi Si Salto sudah ada di Play Store, sudah 1 bulan rilis ya. Dan kalau websitenya itu adalah salingtolong.com. Oke. Jadi jika kita misalnya nih, kita butuh jasa MC seperti adik-adik ini. Adik-adik ini misalkan pengen bukan cuman berkarya di Bina Dharma menjadi MC, pengen juga dikenal banyak orang menjadi MC. Biasanya selama ini mengiklan di Instagram, mengiklan di Facebook, menerima jasa MC, sekarang sudah ada tempatnya, yaitu Si Salto tadi. Jadi tinggal buat akun, terus foto kita, mungkin ada video boleh, penjelasan sedikit tentang kita, setelah itu nomor HP. Nah nanti
biar si Saltonya yang akan mempromosikan data kita tadi kepada semua orang untuk bisa dijangkau lebih banyak. Jadi orang langsung menghubungi kalian nantinya jika memang butuh jasa kalian gitu. Oke, berarti saya langsung download nih Pak setelah ini Pak ya. Download di Play Store, Download Raffi. di Play Store langsung ya. Namanya tadi betul. boleh diulang Bapak? Nama aplikasinya Si Salto. Si Salto. Oke, kalau untuk websitenya tadi? Websitenya salingtolong.com. Salingtolong.com. Dan ini kira-kira dibuat tuh sejak 1 bulan yang lalu ya? Kalau dibuat per 1 November kemarin websitenya, kalau Oke. aplikasinya rilis 1 bulan yang kemarin. Oh rilisnya Jadi baru kurang 1 lebih bulan ya yang lalu. Hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan, oke. Dan Itu sekarang jumlah penyedia jasa yang ada di aplikasi itu sudah terakhir dicek tadi sudah 120 orang. 122 orang ya? Iya. Berarti wilayah kerjanya itu yang dicakup apa aja Pak? Oke, wilayah kerja atau kategori mungkin ya. Kategori yang Kategori. dicakupnya mulai dari jasa sehari-hari, misal jasa pijat urut, jasa apa namanya gali sumur pun ada gitu, jasa sedot WC. Karena biasanya kan selama ini mengiklan tempel di tiang listrik, tempel di tembok orang, kan itu kan Iya. agak kurang sedap dipandang. Iya betul. Jadi ini ada medianya nih untuk kalian beriklan dan itu gratis. Jadi manfaatkan gitu loh. Gratis, free Iya, itu Pak ya. gratis. Kita mau mendeskripsikan, mau masukkan diri kita ke dalam si Salto itu dengan gratis ya. Iya. Dengan begitu nanti kita langsung ada adminnya yang mengkontak kita seandainya ada Seandainya ada langsung kontak ke HP kita. langsung sesuai kontak ke HP nomor yang kita. tertera. Oke. Dan kira-kira ini untuk mahasiswa atau fresh graduate Oke. itu berguna nggak sih? Jadi tadi kategorinya tadi kan untuk kehidupan sehari-hari yang Iya. tadi. Terus kalau di bidang pendidikan kita ada jasa guru privat, ada jasa translator, ada jasa apa lagi ya? Les renang. Itu untuk bidang pendidikan. Nah, untuk mahasiswa lebih tepatnya kategorinya ada seperti jasa fotografer, videografer, rias wajah seperti itu. Mungkin juga ada yang bisa masak, dia bisa mengiklankan dirinya, bisa buka usaha catering dari situ gitu loh. Jadi kan kita bukan jual produk nih, tapi jual jasa kita. Jual jasa kita ya. Iya. Dan kebetulan ada salah satu himpunan di Bina Dharma ini ada Korps Iya. Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau biasa disebut komik ya. Itu menyediakan juga jasa fotografi. Itu bisa ya langsung ke ini ya, langsung Justru- ke websitenya. Iya, justru harapannya itu kan kita semua yang berkumpul di sini daripada kita mencar-mencar satu promosi, Iya, satu betul. promosi gitu kan. Ayo kita sama-sama gitu loh. Siapa yang memang punya jasa, ada mahasiswa yang bisa install ulang laptop, misalkan ada yang bisa servis komputer, iklankan di situ gitu. Iklankan di situ ya. Kalau kita cuman taruh di Facebook atau Instagram gitu, cuman yang bisa login yang bisa lihat gitu kan, Iya. cuman yang follow yang bisa lihat. Sedangkan ini sekalian taruh di situ siapapun tanpa perlu follow, tanpa perlu download aplikasi, buka aja di websitenya salingtolong.com itu bisa melihat data kita. Seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa lihat. Oke, baik, boleh tepuk Luar tangan dulu dong. biasa. Luar biasa banget aplikasi yang sudah dibuat oleh Iya. Bapak Ahmad Kudri ini ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, mungkin saya ada pertanyaan juga buat Kak JJ, Rere, Kak Regita ya. Ya, kira-kira kakak punya ada program yang disingkat biasa tentang ABJ ya kak ya? Itu tuh ABJ. kira-kira apa sih kak? Itu bukan program Kak, Bukan lebih program ke ya? online shop. Online shop Online ABJ. shop, ABJ. Singkatannya apa tuh? Itu dari kata A itu sebuah dan BJ. BJ thrift shop. Oh, thrift ABJ, ABJ ya maksudnya itu ya? BJ. ABJ ya Iya, maksudnya. Oke, ABJ. oke, BJ itu oke. kan bahasa Palembangnya Ah. dari thrift ya. Iya. Karena memang BJ itu sentralnya di Palembang ternyata. Oh iya. Ya, makanya Wow. banyak banget yang luar-luar, thrift-thrift dari luar, dari Lampung, Jawa dan sebagainya itu ngambilnya dari Palembang. Palembang. Dan itu dari ABJ? Enggak, ABJ salah satu yang jual. Salah satu yang dijual ya. Iya. Soalnya nggak asing dengar ABJ itu kayak apa ya, kayak memang udah sering terdengar gitu. Jadi Wah. kayak udah nggak familiar lagi. Dan kenapa sih ABJ ini bisa berdiri kak? Oh, ini pada saat pandemi Kak. Jadi pada tahun 2020 itu pandemi lagi naik banget dan saya ini kerja sambil kuliah. Jadi waktu itu saya di-cut dari kerjaan saya. Jadi nggak ada penghasilan. Nah di situ saya punya hobi yaitu thrifting dan fashion. Jadi saya mencoba untuk kenapa nggak saya jual karena taste
fashion setiap orang itu berbeda. Betul. Mungkin ada taste-nya yang sama dengan saya. Betul. Jadi saya coba untuk menjual. Pertama saya jual di Instagram. Berarti awalnya itu baju-baju kakak sendiri yang dijual? Enggak, jadi kita thrifting. Oh. Ya, thrifting di sekitaran Palembang. Iya, gitu. iya. Udah, terus langsung bukalah Instagram. Pertama kali itu tahun 2020 dan ternyata alhamdulillah itu nggak expect ya, rame banget. Karena waktu itu belum ada dan nama ABJ itu satu-satunya yang di Palembang waktu itu. Setelah ABJ berdiri, baru banyak yang ikut-ikut. Tapi yang nggak apa-apa, jadi kita bikin komunitas yaitu Thrift Palembang. Bikin. Oke, Thrift jadi Palembang. Thrift Palembang ya. Jadi ketika kakak membangun pada saat itu kan cuma ada satu ya, cuma ada ABJ yang terkenal di Palembang dan kemudian muncul nih beberapa kompetitor dari luar. Kira-kira inovasi apa yang dilakukan ABJ sehingga ABJ mungkin mempunyai Karakter gitu, sendiri. perbedaan gitu Iya. Raffi ya. Jadi karena kita lihat ya banyak dan fashion itu cepat mati kan, harus Ya, ada yang betul. baru, harus ada yang baru, harus ada yang baru. Jadi kita kita lihat-lihat dari kompetitor, mereka tuh misalkan baju BJ itu ya, baju thrift itu dia beli di supplier, terus mungkin dia cuci, dia segala macam, dia langsung jual. Tapi kita enggak, kita rework lagi. Namanya rework itu didaur ulang. Jadi Oke. misalkan satu baju atau dua baju kita gabung jadi satu. Jadi punya desain unik dan cuma satu itu desainnya. Oke. Jadi cuma satu. Itu ilmu tuh. Iya, Itu iya, ilmu. iya. Ya. Jadi bajunya itu misalkan ada 2 baju, terus digabung, terus di desain ulang kali ya. Iya benar. Jadi didaur ulang. Misalkan jadi nggak monoton Kak. Misalkan ini yang aku Iya. pakai. Oke. Ini Oh. jas. Iya, Ini itu kan Boleh jas. dong diliatin kepada teman-teman sama dosen-dosen. Nih, Oke, boleh Boncu berdiri. mungkin agak berdiri Boleh, ya. boleh dong berdiri, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh Kak berdiri, nah Wow. boleh dijelasin. Wow, luar biasa. Jadi Kak, ini jas polos. Iya, Cuma dia kan kalau thrifting itu branded. Dan ini brandnya ada brand luar. iya. Tapi saya punya tim, dia bisa lukis. Kenapa nggak Wow. lukis di jas? Kita coba lukis di jas. Oh jadi ini lukis, Iya. dilukis Custom ya. Custom ya. Iya custom custom. Kak. Jadi Custom. makanya saya bilang tadi hanya ada satu dan itu cuma punya dia. Kayak gitu. Wow, tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget. Boleh duduk lagi Kak? Nanti ada yang nawar Nanti takutnya ada ya. yang nawar langsung Boleh. dibeli. Silakan. Dilelang ini. Oh dilelang. Ini lelang ya. Itu teman-teman yang perempuan yang mungkin berminat atau mungkin ada yang laki-laki ya hobi crop ya. Iya. Ini unisex sih Kak kalau kita jualnya. Unisex Malahan ya? kebanyakan customer kita itu cowok. Nah ini kan sama aja dengan membuat usaha atau membuka usaha Iya, ya kan. Kira-kira pasti ada kendala dong ya kan. Kira-kira di ABJ sendiri ini kendala apa sih yang paling sering banget terjadi? Kendalanya mungkin di ini ya persaingan yang ketat dan semenjak pandemi itu jadi banyak banget thrift shop online. Kalau thrift shop offline itu sudah dari dulu. Cuma kalau yang online ini baru berkembang pesat di 2020 sampai 2021. Itu waktu pandemi berlomba-lomba banget. Siapa yang paling unik bajunya itu pasti rame. Pasti Gitu, rame, Kak. peminatnya Iya. juga Itu rame. persaingan dan juga dari segi supplier ya Kak. Oke. Karena memang namanya baju impor dari luar itu banyak inilah cekcoknya dari Banyak pemerintahan cekcoknya, segala iya. iya, kayak gitu. Oke, tepuk tangan dong teman-teman buat Tepuk tangan, teman-teman. Kak Rere. Iya. Oke, mungkin untuk Pak Ahmad Kudri ya. Ini kan aplikasi si Salto tadi disebutkan bahwa kita ketika mempunyai bakat atau mempunyai potensi untuk dijual jasanya atau keahliannya itu free ya kan. Nah kira-kira tuh Free. keuntungan pengelola si Salto ini dari mana? Kalau seandainya kami yang punya bakat misalnya pengen MC, pengen nyampe situ kan Iya. gratis ya kan. Iya mungkin ada yang fotografi teman-teman di sini. Ah. Gimana tuh Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau kita ngelihat sistem e-commerce itu secara umum dapat untungnya dari mana? Bukan cuma si Salto nih. Iya betul. Secara umum sistem e-commerce itu dapat untungnya dari mana? Katakanlah misal Shopee, OLX. Apakah kita membayar ke mereka untuk menjual barang kita? Enggak kan? Enggak.
Nggak ada Tidak keuntungan langsung didapat dari pembeli ataupun penjual yang diambil oleh mereka kan. Oke. Nggak ada. Mereka mendapatkan untung dari mana? Dari iklan. Taruh iklan di website, taruh iklan di aplikasi. Jadi kalau trafficnya sudah banyak, otomatis nilai jualnya juga naik. Gitu. Dan di pasar, kalau kita sudah masukkan ke nilai pasar, saham, semakin banyak traffic, semakin banyak pengguna, maka nilai jualnya juga per lembar saham akan naik. Jadi bukan mengambil untung dari pengguna. Oke. Bukan mengambil untung juga dari penyedia jasa ya. Betul. Ya. Tapi dari iklan ya. Dari Iya. iklan. AdSense ya mungkin ya bisa dibilang ya. Kalau Iya. AdSense itu untuk di website. Oh, itu untuk di saling.com. website ya. Kalau di aplikasi istilahnya namanya AdMob. Sama-sama dari Google juga. Tapi namanya aja AdMob. Oh. Jadi seperti ini. Sesuai konsepnya aja sih kalau kayak tadi Fauzan bilang bahwa timnya ada 3 orang. Kalau saya di Sisalto ini timnya cuma 2 orang. Cuman 2 orang. Iya. 2 orang. Tim Sisalto. Saya sama istri saya. Wah, mana Pak istrinya Pak? Boleh dong tepuk tangannya. Oh, itulah Luar dia kenapa biasa. luar biasa banget ya. Jadi kalau misalkan kayak kemarin podcast sama Rere sempat di kampus, Rere pernah bilang kalau ada pertambahan tim seperti apa gitu kan. Kalau saya ingin menambah tim, maka nanti konsepnya akan berubah menjadi money oriented jadinya. Karena akan menggaji orang Nah, untuk iya bekerja. betul. Betul. Tapi ini konsepnya adalah sesuai namanya yaitu saling tolong. Jadi saya cuma menyediakan tempat untuk penyedia jasa sama pengguna jasa bertemu. Silakan bernegosiasi sendiri gitu loh. Ini ada tempatnya, silakan nego sendiri gitu loh. Oke. Kira-kira harapan ke depannya untuk Sisalto ini apa Pak? Alhamdulillah kalau pertanyaan kemarin ditanya Rere gitu kan, harapannya dari podcast sampai hari ini, hari pameran ini, itu harapannya per kategori itu minimal ada 1 orang yang menjual jasanya. Oh iya, mungkin dengan Ya. kategori fotografi Jadi, ada ya, salah satu betul, gitu ada ya. satu. Jangan Jadi sampai kosong orang ya. yang search ada, orang yang search ada gitu kan. Oke. Sekarang sudah ada 58 kategori yaitu tadi semuanya sudah terisi minimal 1. Jadi ya itu tadi penyedia jasanya sudah 120 orang, jadi tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Dan harapan ke depannya ya biar paling enggak nih mahasiswa Bina Dharma dulu loh yang masuk di situ untuk menjual jasa. Iya. Betul dengan Kita kan punya himpunannya banyak ya. potensi. Betul, Iya. itu dia. Cuman Punya- kurang terekspos. kurang terekspos terekspos. karena Sisalto. masih banyak mahasiswa yang bingung untuk menyalurkan Betul. itunya Iya. tuh melalui apa platformnya ya karena Iya. ini Sisalto ini bisa jadi Sisalto. solusi ya. Ada yang bisa menggambar, misalnya gambar karikatur misalnya. Silakan jual jasanya di situ. Jual jasa gambar gitu kan. Gambar Seperti itu tembok kurang lebih. mungkin Iya. ya. Mungkin ada di Iya. sini yang kamarnya pengen diukir ya kan. Betul, mural seperti itu kan. Betul. Oke, untuk terima kasih ya Pak Ahmad. Ini untuk harapannya Boleh semoga dong tercapai. ke Fauzan lagi. Boleh kita ke Fauzan ya. Kayaknya Fauzan dari tadi diem Raffi. Iya, tadi kan kita udah ngomongin si Despin nih Fauzan, udah ngomongin di desa-desa, bahwa ada di mana? Di Bangka Belitung, di desa-desa di Sumatera Selatan, terus juga udah ada 4 fitur. Tadi tuh udah nanya tapi belum sampai kejawab sama Fauzan. Fitur-fitur yang berkembang dari awal hingga sekarang apa aja sih Fauzan dari 4 fitur itu? Ada nggak perkembangan fitur-fitur tersebut? Ya, jadi kita kan kemarin kan fokus ke data Kak. Iya. Ya, jadi memang fokusnya ke data kayak data penduduk dan lain sebagainya. Nah, karena kita berhubungan dengan pemerintahan. Nah, jadi kita agak sulit tuh. Karena kita base-nya mahasiswa gitu, untuk berhubungan dengan ke pemerintahan perihal tentang apa ya, kalau data lebih spesifik itu mereka agak takut memberikannya Kak Feby. Kita kan jujur ini kan sistem informasi gitu. Nah jadi mereka tuh kayak apa ya, mikir 2 kali lah untuk memberi. Nah jadi kita cari ide, cari fokus, goals apa yang baik gitu untuk desa. Nah ternyata kita ketemu potensi-potensi tersebut gitu. Dari pendidikan, wisata, produk,
dan lain sebagainya. Kalau untuk lisensi dan hak ciptanya gimana tuh Fauzan? Udah ada belum atau semacamnya? Kemarin alhamdulillah kita masuk ke 50 program HKI dari Universitas Bina Dharma. Luar biasa. Dibantu oleh pembina kita Innovator Center Pak Rahmat Noprian Dadasmin STMkom. Jadi sudah HKI. wow, luar biasa. Tepuk Luar tangan lagi biasa dong banget, teman-teman. Tepuk tangan dong buat teman kita ya Fauzan. Iya, boleh Raffi mau tanya lagi mungkin ke siapa Oh iya, tadi? untuk Kak Rere nih, kira-kira untuk inovasi ke depannya tuh seperti apa ABJ ini? Karena saya bener-bener kayaknya berminat banget. Saya punya jas banyak nganggur di rumah, pengen di custom juga nih Wow. setelah ini ya. Iya. Dan nyari penyedia jasa untuk ngukirnya itu mungkin dari si Salto ya. Iya, jadi saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi. mungkin. Diimplementasikan media partner, Media partner dengan si Desbin. dengan si Desbin. Nah, Iya. betul banget, saling bersangkutan ya Saling semuanya. bersangkutan. Oke, boleh dong dijawab pertanyaan inovasi ke depannya untuk ABJ sendiri apa tuh Kak Rere? Untuk kedepannya mungkin lebih dilengkapi karena sekarang mungkin baru atasan, nanti bisa merangkap ke sepatu, bisa merangkap ke bawahan, aksesoris, topi dan sebagainya itu. Dan juga kita lagi ini kan baru rework ya, nanti ada yang namanya upcycle. Upcycle itu jadi misalkan jeans yang nggak kepake lagi ataupun yang udah robek yang nggak bisa dipakai lagi, kita upcycle bisa jadi tas ataupun jadi baju. Wow, Luar biasa penuh Fauzan. dengan, Merinding dengarnya Fauzan. merinding dengarnya bisa Iya, Raffi iya, salah. bisa dirubah-rubah gitu ya. Iya. Kalau untuk strategi marketing yang digunakan ABJ sendiri itu apa sih Kak? Kalau untuk sekarang kita tetap online, sosial Tetap media, online ya. Instagram, TikTok, kita ya. live TikTok. Oh, live Pokoknya TikTok. kalau di ABJ konten itu harga mati. Ah, Konten harga mati. Iya, karena kita online ya, belum ada offline store-nya. Oh iya, sorry, kira-kira udah berapa lama tadi? Dari tahun 2020. Dari awal Covid ya mungkin ya? Iya, dari awal 2020. Covid, pas banget dari awal Covid. Ya karena banyak banget mahasiswa sekarang tuh menemukan jati diri atau potensinya itu ketika Covid ya mungkin ya. Iya. Karena nganggur di rumah itu ya. Jadi nyoba-nyoba hal baru ya Raffi Betul, ya. bingung mau ngapain ya. Iya. Nah kira-kira dari 2020 itu hingga sekarang ya, prestasi yang sudah diraih itu apa aja sih Kak Rere? Kalau prestasi ABJ, kalau segi akademik ya, kemarin itu menang di kewirausahaan itu diselenggarakan oleh Universitas Bina Dharma juga tahun 2021-2022. Itu alhamdulillah bisa dapat peringkat pertama. Wow. Oke. Terus kemarin dapat kesempatan juga bisa ke Riau di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau. Itu kita ikut expo kayak ini juga, cuma dari seluruh Indonesia. Jadi di situ Wow. kita boleh dong Universitas tepuk Bina tangannya. Dharma ada salah satu mahasiswanya yang Iya, mewakili. ya, Betul banget. dan kita satu-satunya dari Bina Dharma. Wow. Di Lancang itu di Iya, dan Riau itu ya. alhamdulillah pulang bawa penghargaan. Wah, Apa itu? Apa itu wah. penghargaannya? Apa Kita itu? dapat the best video, jadi the best content. Oh, Iya. best konten. Boleh dong Kak Rere dipromosikan apa sih kalau kita mau nyari atau mau custom Iya, ya? boleh dong. Boleh, Bisa, boleh. ya, bisa langsung ke Instagramnya abj_thrift dan Shopee-nya itu abj.thrift dan TikTok-nya itu abj_thrift. Oke, jadi teman-teman buat yang ada yang berminat mungkin ya pulang dari sini atau mungkin sekarang langsung dicari, boleh Iya. langsung kepoin ya di Boleh langsung sosmednya. di sosial medianya. Shopee-nya sudah bisa COD. Wah, Wow. Shopee COD. Enggak Jangan dong. nyanyi, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Bukan sponsor. Bukan sponsor ya, aduh. Oke, kalau untuk Pak Ahmad Kudri boleh untuk inikan lagi nama websitenya dan juga di Play Store ya. Dipromosikan lagi, gak apa-apa. Oke. Ya sesuai yang tadi sudah dibilang bahwa harapannya ini produknya Bina Dharma gitu kan. Kalau bisa memajukan dulu apa-apa yang ada di dalam Bina Dharma. Betul. Jadi setiap mahasiswa dan dosen, karyawan yang punya usaha di bidang jasa atau keahlian, silahkan berpromosi sepuas-puasnya, mau masukin 10, 100 foto atau video silahkan. Insya Allah servernya masih bisa dihandle. Gak overload ya. Ya nggak mungkin juga sampai sebanyak itu tapi. Iya. Kalau untuk websitenya tuh Tapi tadi kalau apa? oke, untuk aplikasi tadi boleh dicari di Play Store CSI spasi Salto, si Salto. Kalau websitenya
salingtolong.com, sambung ya, salingtolong.com. Salingtolong.com gak pakai si lagi ya. Ya, nggak pakai lagi. Salingtolong.com. Oke. Oke, bentar Raffi sebelum kita tutup, tapi aku penasaran nih, ini ada piala apa? Boleh dijelasin nggak? Ini dari Fauzan yang bawa ya? Iya, betul. Iya, boleh. Ini piala apa? Terus tadi kita udah nanya Kak Rere, prestasinya apa? Boleh deh Fauzan juga jelasin. Mungkin yang deket-deket ini aja ya Kak ya. Oh, boleh, boleh. Prestasi yang deket-deket dari si Despin